Selamat datang pemirsa, Anda menyaksikan Orbit Fakta. Ketegangan antara Rusia dan Ukraina kembali memasuki fase yang semakin berbahaya. Serangan udara berskala besar, operasi drone maritim, serta ancaman pembalasan membuka babak baru dalam perang yang kini tidak hanya berlangsung di daratan, tetapi juga menyasar jalur energi, pelabuhan, dan pusat logistik strategis. Namun sebelum kita lanjut ke berita utama, pastikan Anda sudah menekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi penting dan fakta terbaru dari kami. Pada dini hari 6 Juli 2026, sirena peringatan udara meraung panjang di Kiev. Suaranya menembus apartemen, stasiun metro, rumah sakit, dan ruang perlindungan yang kembali dipenuhi warga. Malam itu, langit ibu kota Ukraina tidak hanya dipenuhi satu jenis ancaman. Rusia mengirimkan 351 drone dan 68 rudal dari berbagai arah, termasuk sedikitnya 33 rudal balistik yang melaju menuju pusat kota serta kawasan di sekitarnya. Serangan tersebut dirancang sebagai gelombang berlapis. Drone diterbangkan lebih dahulu untuk memenuhi layar radar dan memaksa sistem pertahanan udara bekerja tanpa jeda. Sebagian bergerak rendah, sebagian berputar mencari celah, sementara lainnya diduga berfungsi sebagai umpan. Ketika perhatian pertahanan terpecah, rudal berkecepatan tinggi mulai memasuki jalur serangan. Dalam hitungan menit, petugas harus menentukan ancaman mana yang harus dihentikan terlebih dahulu. Di beberapa wilayah, ledakan terdengar sebelum warga sempat mencapai perlindungan. Cahaya terang muncul di antara gedung tinggi, disusul kepulan asap yang menutup jalan. Pecahan logam jatuh ke halaman permukiman, merusak kendaraan, dan memicu kebakaran. Tim penyelamat bergerak ketika serangan masih berlangsung, membawa tandu, alat pemotong beton, serta anjing pelacak untuk mencari korban di bawah reruntuhan. Pertahanan Ukraina berhasil menembak jatuh banyak drone dan sejumlah rudal jelajah. Namun rudal balistik menjadi ancaman paling sulit dihentikan. Kecepatannya yang sangat tinggi mempersempit waktu reaksi, sedangkan jumlah rudal pencegat Patriot berada dalam kondisi terbatas. Seluruh 23 rudal balistik yang diluncurkan malam itu tidak berhasil dicegat. Beberapa menghantam area perkotaan dengan daya rusak besar. Ketika matahari terbit, skala kehancuran mulai terlihat. Bangunan tempat tinggal kehilangan sebagian dindingnya, jendela pecah hingga beberapa blok dari titik ledakan. Api masih menyala di antara puing, sementara petugas medis menangani korban di jalan. Sedikitnya 28 orang dilaporkan tewas di Kiev dan wilayah sekitarnya. Salah satu pencarian paling memilukan terjadi di sebuah gedung bertingkat ketika tim penyelamat menemukan satu keluarga tertimbun di bawah struktur yang runtuh. Serangan ini memperlihatkan cara baru Rusia menekan pertahanan Ukraina, bukan hanya dengan kekuatan ledakan, melainkan melalui jumlah sasaran yang dibuat terlalu banyak untuk dihadapi sekaligus. Setiap drone yang harus dilacak, setiap rudal yang harus dicekat, dan setiap sirene yang berbunyi ikut menguras persediaan, tenaga, serta konsentrasi. Pada 13 Juli 2026, setelah serangkaian gempuran terus mengenai kota-kota Ukraina, Presiden Volodymyr Zelensky menyampaikan kecaman keras. Ia menyatakan bahwa dunia sedang melihat kepemimpinan Rusia yang telah dikuasai kegilaan perang dan menolak mengakhirinya secara rasional. Pernyataan itu muncul saat tekanan terhadap Kiev mencapai tingkat yang semakin berbahaya, sementara keputusan tentang bentuk balasan mulai disusun di balik ruang komando. Jejak serangan malam itu menunjukkan bahwa Moskow tidak sekedar memburu satu fasilitas. Polanya membentuk tekanan menyeluruh terhadap pusat pemerintahan, jaringan komunikasi, kawasan industri, dan kehidupan sipil. Semakin lama pertahanan dipaksa aktif, semakin besar peluang satu senjata lolos menuju sasaran. Bagi Ukraina, persoalannya bukan hanya kerusakan fisik. Setiap rudal pencegat yang digunakan harus diganti, sementara pengiriman dari negara mitra membutuhkan waktu. Di ruang komando, para perencana membaca serangan tersebut sebagai pesan strategis. Rusia ingin menunjukkan bahwa ibu kota tetap dapat dijangkau kapan saja. Kiev kemudian mulai mempersiapkan jawaban yang tidak bergantung pada pertempuran udara di atas kotanya sendiri secara langsung. Pada 6 Juli 2026, saat tim penyelamat masih bekerja di Kiev, Pusat Komando Ukraina mengaktifkan rencana serangan. Sasaran mereka bukan markas darat. Fokus operasi dipindahkan ke jalur laut yang membawa bahan bakar, gandum, suku cadang, dan kebutuhan logistik menuju wilayah pendudukan Rusia. Rencana itu diberi nama Operasi Molochka. Pasukan sistem nirawak Ukraina menggunakan kombinasi drone udara dan wahana laut tanpa awak untuk memburu kapal yang bergerak di Laut Azov. Kapal tanker, feri, kapal tunda,
dan kapal kargo dimasukkan ke dalam daftar sasaran karena perannya dalam menjaga aliran pasokan. Metodenya tidak mengandalkan bentrokan langsung dengan armada perang Rusia. Drone udara digunakan untuk menentukan titik lemah. Sementara itu, wahana laut mendekat rendah di permukaan air, memanfaatkan gelombang, kegelapan, serta jalur pelayaran sempit agar sulit terdeteksi radar. Dalam beberapa rekaman Ukraina, drone terlihat mengikuti kapal sebelum serangan dilakukan. Ledakan diarahkan ke dek, ruang mesin, jalur pipa, atau bagian akomodasi awak. Kerusakan pada satu titik penting dapat memaksa kapal berhenti beroperasi, kembali ke pelabuhan, atau menjalani perbaikan panjang. Pendekatan itu memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekedar menambah jumlah sasaran rusak. Setiap kapal yang keluar dari jalur distribusi menciptakan keterlambatan. Muatan harus dipindahkan, rute harus diubah, pengawalan harus ditambah, dan biaya asuransi meningkat. Tekanan kecil yang terjadi berulang dapat berubah menjadi gangguan besar bagi jaringan logistik. Pada 14 Juli 2026, Komandan Pasukan Sistem Nirawak Ukraina, Robert Brovdi, menyatakan bahwa 116 kapal telah dihantam selama 9 hari di Laut Azov. Klaim tersebut mencakup berbagai tingkat kerusakan dan tidak berarti seluruh kapal tenggelam. Sebagian mungkin hanya mengalami kerusakan ringan, sementara lainnya diduga tidak lagi dapat melanjutkan pelayaran. Pada malam 14 menuju 15 Juli 2026, operasi diperluas ke Laut Hitam. 20 kapal tambahan diklaim menjadi sasaran. Jumlah keseluruhan kemudian mencapai 136 kapal yang disebut telah terkena serangan sejak operasi dimulai. Dampaknya mulai terlihat pada jalur perdagangan yang terhubung dengan Sungai Don. Rusia mempertajam pergerakan kapal, meningkatkan pemeriksaan, dan membatasi akses. Langkah itu memperlambat pengiriman bahan bakar serta komoditas penting menuju pelabuhan selatan. Serangan terhadap kapal juga berjalan bersamaan dengan tekanan pada kilang minyak dan terminal penyimpanan. Beberapa fasilitas energi Rusia mengalami gangguan, memaksa operator mengurangi produksi atau menghentikan kegiatan sementara. Di Crimea dan sejumlah wilayah lain, laporan mengenai pasokan bensin yang menurun mulai muncul. Pada 10 Juli 2026, Volodymyr Zelensky menandatangani keputusan pembentukan komando khusus untuk serangan jarak jauh. Struktur baru tersebut dirancang agar pemilihan target, pengembangan drone, pengumpulan intelijen, dan pelaksanaan operasi dapat bergerak di bawah koordinasi yang lebih terpusat. Arah strateginya semakin jelas. Ukraina berusaha menyerang bagian belakang mesin perang Rusia, terutama sektor yang menghasilkan pendapatan dan menggerakkan pasokan. Kapal dagang, fasilitas energi, jalur sungai, serta terminal pelabuhan berubah menjadi titik tekan yang dipilih dengan perhitungan ekonomi. Operasi Molochka memperlihatkan bahwa senjata murah dapat memaksa lawan mengeluarkan biaya perlindungan jauh lebih besar. Rusia harus menambah patroli, memasang penghalang, mengerahkan sistem elektronik, dan memecah rute kapal. Setiap penyesuaian itu menyerap sumber daya yang sebelumnya dapat digunakan di tempat lain. Di ruang perencanaan Ukraina, kampanye laut ini diperlakukan sebagai tahap awal. Sasaran berikutnya mulai dipetakan berdasarkan nilai muatan, pola pelayaran, dan hubungan kapal dengan jaringan ekspor energi Rusia. Laut Azov serta Laut Hitam kemudian berubah menjadi ruang operasi yang semakin penuh jebakan, pengawasan, dan serangan mendadak. Pada 13 Juli 2026, Vladimir Putin mengeluarkan peringatan terbuka dalam kunjungannya ke sebuah fasilitas produksi drone. Ia menyatakan bahwa setiap serangan Ukraina terhadap wilayah Rusia akan dibalas secara simetris, tetapi dengan kekuatan beberapa kali lebih besar. Kalimat itu segera dibaca sebagai perintah politik sekaligus sinyal bahwa sasaran ekonomi Ukraina akan masuk ke dalam daftar serangan berikutnya. Tidak lama kemudian, tekanan Rusia bergerak ke wilayah pesisir selatan. Pada 13 Juli 2026, pelabuhan Chornomorsk diserang. Moskow mengklaim fasilitas pembongkaran kargo militer, tangki bahan bakar, gudang amunisi, 2 kapal feri, dan 1 kapal kontainer menjadi sasaran utama. Klaim tersebut tidak seluruhnya dapat diverifikasi, tetapi kerusakan pada kawasan pelabuhan terlihat jelas.
Perusahaan pertanian Kernel melaporkan bahwa asetnya di Chornomorsk mengalami kerusakan berat setelah serangan pada malam 10 hingga 12 Juli 2026. Operasi dihentikan sementara karena fasilitas penyimpanan dan jalur bongkar muat tidak dapat digunakan secara normal. Gangguan itu langsung mempengaruhi arus ekspor, sebab pelabuhan tersebut menjadi salah satu jalur penting bagi pengiriman komoditas Ukraina. Pada malam 13 menuju 14 Juli 2026, Kiev kembali dihantam gelombang drone dan rudal balistik. Sedikitnya 16 lokasi mengalami kerusakan, termasuk sekolah, gudang, dan tempat usaha. Pertahanan udara berhasil mencegat beberapa rudal balistik, tetapi satu rudal serta puluhan drone tetap mencapai kawasan sasaran. Rusia menyebut pabrik Radomir Z sebagai salah satu target militer. Fasilitas itu diklaim memproduksi komponen navigasi untuk persenjataan Ukraina. Namun informasi tersebut berasal dari pihak Rusia dan belum mendapat pembuktian independen. Pada saat yang sama, laporan tentang penggunaan drone jet Geran 4 mulai menguat. Senjata ini memiliki kecepatan lebih tinggi dibandingkan drone baling-baling sebelumnya, sehingga waktu deteksi dan pencegatan menjadi lebih singkat. Tekanan kemudian bergeser ke Odessa. Pada 15 Juli 2026, sebuah rudal menghantam gedung apartemen 7 lantai dan menewaskan 3 orang. Infrastruktur pelabuhan, kawasan industri, dan kapal sipil juga mengalami kerusakan. Serangan yang berlangsung selama beberapa hari membuat kapasitas ekspor gandum melalui pelabuhan Laut Hitam turun tajam. Pola ini menunjukkan bahwa Rusia sedang membangun strategi penghancuran bertahap. Pelabuhan diserang untuk menahan ekspor, tangki bahan bakar dibidik untuk menghambat mobilitas, gudang logistik dihancurkan agar distribusi militer melambat, kawasan industri ditekan supaya produksi senjata kehilangan ritme. Pada akhir Juli 2026, perhatian juga tertuju pada pelabuhan Yuzhny, tempat Rusia menuduh kapal kargo membawa pasokan barat dan bahan bakar militer. Tidak ada bukti terbuka yang sepenuhnya menguatkan tuduhan itu, tetapi kawasan tersebut tetap berada dalam resiko tinggi. Pengawasan satelit, drone pengintai, dan kapal patroli diperkirakan akan semakin padat. Setiap pergerakan kapal dapat dianggap mencurigakan, terutama ketika muatannya berkaitan dengan energi, mesin, bahan kimia, atau peralatan industri strategis yang dapat mendukung produksi pertahanan Ukraina. Ukraina diperkirakan akan menjawab dengan serangan jarak jauh yang semakin akurat. Drone berbasis kecerdasan buatan dapat membantu memilih rute, membaca perubahan medan, dan tetap mendekati target ketika komunikasi terganggu. Kilang minyak, depot bahan bakar, jaringan rel, serta terminal ekspor Rusia kemungkinan menjadi sasaran utama. Di sisi lain, Moskow akan terus memanfaatkan jumlah rudal dan drone untuk menguras pertahanan Ukraina. Sebelum sistem perisai rudal bersama Eropa tersedia penuh, Kiev harus membagi perlindungan antara ibu kota, pusat industri, dan pelabuhan selatan. Persaingan ini mendorong perang menuju tahap yang lebih panjang, lebih mahal, dan semakin berpusat pada penghancuran jalur ekonomi lawan. Rangkaian serangan udara, operasi drone maritim, serta penghancuran jalur logistik menunjukkan bahwa konflik Rusia dan Ukraina telah memasuki fase yang semakin luas dan berbahaya. Pertempuran kini tidak hanya berlangsung di garis depan, tetapi juga menyasar pelabuhan, kapal, fasilitas energi, pusat industri, dan jaringan ekonomi yang menopang kemampuan perang kedua negara. Selama aksi dan balasan terus berlangsung, resiko kerusakan terhadap infrastruktur sipil serta meningkatnya korban jiwa akan tetap menjadi ancaman serius. Dunia kini menantikan apakah jalur diplomasi masih mampu menghentikan eskalasi atau justru pertempuran akan berkembang menjadi perang jangka panjang yang semakin sulit dikendalikan. Jangan lupa untuk subscribe ke channel Orbit Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi penting, fakta terbaru, serta berita menarik lainnya. Orbit Fakta, fakta dari Orbit untuk seluruh dunia. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa.